dan mengajari kita banyak kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla muliakan keluarga mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah terima seluruh kebaikan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada bab yang ke-61, itu babu ma jaa fil musawwirin. Bab yang datang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang melukis, orang yang selalu atau yang membuat gambar atau patung. Di mana hadis yang pertama pada halaman 397 ya, halaman 397, hadis yang dijadikan sebagai dalil dilarang kita untuk membuat lukisan dan menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis yang kedua, halaman 399. Walahuma maka berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, walahuma an Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis yang kedua ini, walahuma ay al-Bukhari wa Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ibunda kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling besar pedih azabnya di hari kiamat kelak, alladzina yudhahiuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang yusabihuna bima yasna'unahu ma yasna'u Allah, apa yang mereka buat, apa yang mereka lukis, apa yang mereka buat itu serupa dengan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya sekali lagi di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Shalih Fauzan tentang apa yang terkandung dari hadis yang barusan kita baca, makna yudhahi'una bi khalqillah ay yushabihuna bima yasna'unahu ma yasna'hu Allah. Menyerupai apa yang mereka ciptakan itu, yang mereka buat itu seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar hukum orang menggambar atau orang melukis ya hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran. Nabi mengabarkan dalam hadis ini sebuah berita, ma'nahu an-nahyu waz-zajar. Dalam makna hadis ini terdapat larangan ya dan pencegahan ya. Annal musawwirin, orang-orang yang membuat gambar, asaddun nasi azaban fid daril akhirah, adalah orang yang paling berat azabnya di hari kiamat. Nah, ini memang ada penjelasan para ulama bahwa apa yang dimaksud. Yang pertama adalah pada barang-barang atau ciptaan Allah yang bernyawa. Dilarang bagi kita untuk ya melakukan atau mengambil pekerjaan atau profesi seperti ini, melukis barang-barang yang bernyawa, atau membuat patung manusia, membuat patung ya hewan. Ya, adapun melukis atau menggambar ciptaan Allah yang tidak bernyawa, ya tidak ada masalah. Seperti melukis pohon ya ataupun pemandangan yang indah kita lihat di sawah dan sebagainya, ini tidak menjadi masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah pada pekerjaan yang mereka lakukan, melukis dan menggambar makhluk Allah yang bernyawa. Li'annahum aqdamu ala jarimatin syan'a. Mereka melakukan sebuah dosa yang sangat keras, yang sangat besar. Wa yasna'atuhum ma yushabihu khalqillahi fi sina'atis sur. Apa yang mereka lakukan dari perbuatan menggambar, ya melukis, seperti apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka di sini berita yang disampaikan Rasulullah SAW ini berisikan larangan. Nabi menggambarkan orang yang paling besar azabnya nanti di hari kiamat kelak adalah orang yang melukis atau orang yang menggambar. Nah, di sini adalah berita. Tetapi dalam berita yang disampaikan oleh Nabi SAW ini termasuklah ala syiddati uqubatil musawwirin. Hadis ini, ikhwatal kiram rahimakumullah, menunjukkan betapa besarnya, ya, betapa buruknya azab yang Allah berikan kepada mereka yang selalu melukis, menggambar. Mimma yufidu anna taswira jarimatun kubra. Dari hadis ini pula dapat kita pahami bahwa menggambar dan melukis, ya, makhluk yang bernyawa itu adalah, ya, perbuatan buruk, jarima, kriminal yang besar, ya, terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah perbuatan yang harus diwaspadai, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang menjadi profesinya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan, ya, menyebutkan di dalam makna hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, tahrimut taswir. Nah, ini dijelaskan di sini Syekh Shalih Fauzan, tahrimut taswir bi jami'i ashkalihi wa bi ayyi wasilatin wujid. Diharamkan untuk menggambar atau melukis segala bentuk jenis dengan cara apapun. Wa annahu mudahatun li khalqillah, karena perbuatan itu menandingi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal adaba yaumal qiyamati yatafawatu bihasbil jaraim. Bahwa perlu kita ingat bahwa sesungguhnya azab yang Allah sediakan di hari kiamat kelak itu tergantung daripada tingkatan dosa yang ia kerjakan. Ya, dosa zina tentu tidak sama dengan dosa yang lain. Dosa riba tentu lebih parah dari dosa-dosa yang lain. Dosa kesyirikan apalagi sungguh lebih buruk dari dosa-dosa yang lain. Maka sungguh azab yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan keadaan dan kondisi kesalahan dosa-dosa mereka itu. Yang ketiga, anna taswira min a'zamil dhunub wa annahu minal kabair. Melukis, menggambar merupakan dosa yang besar dan termasuk kepada dosa yang minal kabair. Ingin sempurnakan pembahasan ini dengan misalnya dengan apa yang hari ini apa yang menjadi hal yang pada zaman sekarang ini, misalnya hukum, ya, dengan fotografi. Ya, di zaman yang seperti ini, ya, banyak sekali yang dihasilkan oleh kamera foto, ya kan? Banyak sekali yang dihasilkan kamera foto. Nah, para ulama kontemporer di dalam bab ini membahas hukum menggunakan kamera. Hukum menggunakan kamera foto. Secara garis besar pembahasan ini dibagi kepada dua bagian. Jadi yang kita maksud, ya, bahwa dalam pembahasan hadis ini, dalam bab ini adalah orang yang melukis barang-barang atau makhluk-makhluk yang bernyawa. Nah, adapun terkait dengan fotografi, di sini ada dua pembahasan oleh para ulama. Ya. Ada dua pendapat mereka dalam bab ini. Yang pertama, cenderung fotografer atau foto, ya, yang diambil dari kamera termasuk hal yang diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Ini kecenderungan pendapat pertama ini mengharamkan. Artinya apapun yang dilakukan, yang dihasilkan oleh kamera foto itu juga termasuk yang diancam untuk termasuk dalam ancaman yang terdapat dalam hadis yang kita bacakan tadi. Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika ditanya tentang membuat gambar dengan fotografi, apa hukumnya? Beliau mengatakan at-taswiru la yajuz, ya. Taswir tidak dibolehkan. At-taswir la yajuz. La bil yadi wa la bi ghairil yad. Baik itu dengan tangan ataupun dengan alat atau dengan yang lain selain tangan. Ya. At-taswir kulluhu munkar.
Menurut Syekh bin Baz itu seluruh ya foto adalah kemungkaran. War Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwirin. Dan Nabi SAW melaknat orang-orang yang tukang gambar. Hal ini bisa dilihat pada Majmu' Fatawa wal Maqalat. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Baraq juga menjelaskan wal jawab anil awal wa anna taswira bil kamera laysa bitaswiran lianna dhalika laysa min fi'lil mukallaf. Jawaban untuk alasan pertama, maka beliau mengatakan bahwa memfoto dengan kamera bukanlah taswir karena itu bukan perbuatan oleh tangan manusia. Maka kata beliau laisa taswiran laisa min fi'lil mukallaf ay yuqal hadha ghairu musallam. Ini termasuk kecenderungan kepada pendapat pertama. Dan ini tidaklah diterima. Kalau ada yang mengatakan bahwa fotografi itu bukanlah taswir yang merupakan perbuatan mukallaf. Hal itu kata beliau ghairu musallam, ini tidak bisa diterima. Fa inna taswiru lughatan wa 'urfan. Karena tetap disebut taswir secara bahasa maupun secara uruf. Ya, fa innahu yuqalu lil alah, maka kamera dalam bahasa Arab disebut alatut taswir. Secara bahasa saja alat kamera itu disebut atau foto itu disebut dengan alatut taswir, wa li musyaghiliha disebut al-musawwir, yang menggunakannya disebut al-musawwir. Secara bahasa kan begitu ya. Kamera ya disebut dengan bahasa Arabnya ada alatut taswir. Yang menggunakan kamera disebut dengan musawwir, yang menggambar atau yang mengambil gambar. Wal hasil biha surah, maka hasilnya adalah gambar. Wa hadha taswir min fi'lil mukallaf walakin bil wasilah, maka termasuklah bahwa menggambar atau mengambil kamera itu, foto di kamera itu juga hasil dari perbuatan mukallaf namun dengan perantara kamera. Ini pendapat yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Baraq, ya, bahwa tidak, kalau orang mengatakan bahwa foto itu bukanlah perbuatan mukallaf, ini tidak diterima. Secara bahasa dan uruf sudah dapat dipahami bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, namun itu dengan alat, yaitu alat kamera. Wa mimma yadullu ala annahu min fi'l mukallaf, termasuk juga bahwa perbuatan ini adalah perbuatan mukallaf, anna lahu ahkaman faqad yakunu mubahan wa qad yakunu haraman kama taqaddam. Maka hasil hukum dari perbuatan kamera itu ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Dan hal ini juga dikatakan oleh Syalbani ya, rahimahullah taala, disebutkan juga oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama, cenderung mengharamkan juga. Adapun pendapat yang kedua adalah termasuk pendapat yang membolehkan, pendapat yang tidak mengharamkan, karena mereka berargumen bahwa ya, mengambil gambar dengan kamera bukanlah menggambar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Karena gambar yang terjadi bukan hasil buatan yang memfoto, karena bukan hasil orang yang mengambil foto, itu kan melalui gambar yang ditangkap bayangan secara tersimpan oleh kamera. Ini yang menjadi pembahasannya. Hal ini dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Muslih hafizallahu taala, dalam perkataan beliau menjelaskan walladzi yadhhar li, ya, walladzi yadhhar li, pendapat saya yang kuat, anna taswirat al-fotografiyah atau fotografer la yadkhulu fi ma ja'atin nusus bi tahrimihi min at-taswir. Jadi mengambil gambar dengan kamera foto, ini pendapat Syekh Khalid Al-Muslih, tidaklah termasuk dalam larangan yang ada pada dalam nas-nas yang mengharamkan taswir. Ini pendapat yang kedua. Li'annahu la mudahata fihi li khalqillah, ya, bahwa
tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah. Tidak ada unsur, karena kamera yang kita gunakan tidak ada unsur yang menandingi ciptaan Allah. Inna ma ghayatuhu annahu sura khalqillah atau khalqillah ta'ala laisa lil insani fi amal min taswiyatin atau tashkil. Bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang melalui kamera itu hanya mengambil gambar ciptaan Allah, bukan menggambar langsung oleh dia, mengambil gambar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini beliau mencoba untuk menyebutkan bahwa ini sama saja fainazirul mir'ah was-sura fil ma'. Ini seperti gambar yang ada di cermin. Gambar yang ada di cermin atau gambar yang ada di air. Ini sama saja seperti ini kata beliau. Beliau mengkiaskan seperti gambar yang ada di cermin atau yang ada di air. Ini. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya, haul hukum taswir al-fotografi wa zakartu fi hadhihi al-maqalah kata beliau anni la ara anna taswir al-fotografi al-fawri, ya, bahwa dia berpendapat, Syekh Utsaimin berpendapat bahwa membuat gambar instan dengan fotografi atau mengambil foto melalui kamera, kata beliau alladzi takharaja fi sura fawran, yang keluar setelah dipetik kamera itu kemudian gambar secara cepat, keluar gambar secara cepat, dun tamhidin dakhil fi taswir alladzi naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la'ana fa'ila. Saya memandang ini, kata beliau, tidak termasuk taswir yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, idza kana al-ghardu syai'an mubahan sara hadzal amal mubahan. Jika seandainya perbuatan ini tujuannya adalah mubah, ya, sesuatu yang dibolehkan, maka dibolehkan untuk dilakukan. Ini mengambil foto yang dihalalkan untuk dilihat atau mengambil gambar yang memang tidak ada terbukanya aurat dan seterusnya, maka ini adalah hal mubah karena tujuannya, ya, mubahan bi'ibatil ghardil maqsud minhu. Wa idza kana al-ghardu ghair mubah sara hadzal amal haraman. Jika seandainya, ya, mengambil foto tersebut ada sesuatu yang diharamkan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti mengambil gambar aurat orang atau bagian dari tubuh orang yang, ya, itu bagian dari yang tidak boleh terlihat, maka hal ini tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Ya, la la'annahu min at-taswir, bukan karena perbuatan taswirnya, walakin li'annahu qasida bi syai'un haram, tapi tujuan dari perbuatan dia mengambil gambar itu adalah haram, maka diharamkan perbuatan itu. Bukan karena mengambil gambar itu yang diharamkan, tapi apa yang dihasilkan oleh perbuatan itu, ya, menghasilkan sesuatu yang tidak baik, maka itulah yang menjadi sebab diharamkannya untuk mengambil gambar. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, para ulama membolehkan, ya, foto kamera dengan memberikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada pengeditan. Ya, apalagi sekarang dia banyak orang suka mengedit nih. Ya, apalagi pakai filter, banyak orang yang tertipu, ya, dengan kondisi hasil yang apa, ya. Ya, tidak mengedit pada gambar makhluk yang dihasilkan oleh kamera, sehingga tidak termasuk menandingi ciptaan Allah, mengubah warna kulit, ya, mengubah tinggi badan, mengubah bentuk badan dan semisalnya, ya, dibuatkan, diedit, di hidungnya dimancungkan lagi gitu kan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini sudah apa yang ada di bentuk aslinya itu yang ada di fotonya. Nah, yang kedua, tidak ada unsur keharaman. Yang pertama tadi adalah tidak ada pengeditan pada gambar yang dihasilkan oleh kamera. Yang kedua, tidak ada unsur keharaman atau sarana yang haram, seperti memfoto wanita yang bukan mahram, memfoto aurat yang seharusnya disembunyikan, atau misalnya dengan tujuan untuk dipajang dan semisalnya. Nah, inilah dua hal yang mesti diperhatikan siapapun yang
ingin melakukan, ya ini juga menjadi pendapat yang disampaikan oleh para ulama seperti Syekh Khalid Al-Musli, Abdullah As-Sulami dan Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang kedua lebih dirajihkan, ya, karena alasan yang dikemukakan lebih sesuai dengan kaidah, ya, kaidah yang ada dalam nas Al-Qur'an Al-Karim, bahwa yang taswir yang dilarang adalah mengandung unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil gambar dengan foto sama sekali, ya, tidak ada unsur tersebut, tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul kiram rahimakumullah, apakah hasil gambar kamera foto termasuk surah? Maka hasil kamera foto termasuk surah jika mengandung, ya, gambar makhluk bernyawa. Ulama membolehkan, foto pun tetap mengambil hasil sebagai, ya, surah, memberikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan tadi. Maka sekali lagi, ya, dalam bab ini apalagi misalnya dalam kebutuhan administrasi, ya, disebutkan oleh para ulama seperti adanya pembuatan KTP atau adanya pembuatan paspor dan sebagainya, ini termasuk hal yang dimubahkan oleh para ulama. Namun kalau sekedar hanya untuk, ya, melakukan foto lalu tanpa tujuan atau apalagi dengan tujuan-tujuan yang tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam, bahwa sekali lagi apa yang dihasilkan oleh kamera foto, baik itu yang kita ambil dari handphone kita ataupun dari kamera khusus yang memang dibuat untuk melakukan itu, maka selama tujuannya baik, tidak ada unsur untuk menandingi ciptaan Allah, atau yang kedua tidak ada unsur untuk mengumbar-ngumbar aurat dan memajang aurat, mempertontonkan aurat orang lain, maka insyaallah selama itu tidak mengapa. Allah ta'ala alam bisawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa terjaga dari segala hal ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, keselamatan dari segala bentuk ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan hari yang selamat, terjaga dari maksiat dan dosa, kekhilafan dan segala hal yang bisa melalaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara